Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai OSK Fisika 2020 nomor 2 mengenai gerak lurus. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu juga untuk yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2020 mengenai gerak lurus. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah, selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Pada hari 3, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilai kecepatannya lebih besar dari 100 meter per menit hingga tiba di sekolah. Ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Baik, sekarang kita akan mulai menganalisis. Kita akan menggunakan pendekatan grafis. Kita lihat gambar yang pertama ya. Tadi disebutkan hari pertama anak tersebut bergerak dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan percepatannya adalah 2 meter per menit kuadrat. Jadi grafiknya seperti ini ya, makin lama makin cepat. Ini ada percepatan. Nah, ternyata dengan gerak seperti ini ya, anak tersebut datang ke sekolah ternyata terlambat, yaitu 5 menit setelah bel berbunyi. Maka kalau misalkan kita T-nya itu adalah waktu pas sampai bel berbunyi, maka waktu ketika dia kecepatan seperti ini adalah T plus 5 ya. Di sini jadi T plus 5. Oke, udah gitu kita akan menghitung berapa perubahan kecepatannya. Kita tahu bahwa ini T-nya plus 5 yang ini. Maka karena percepatannya 2, ini kan gradien. Berarti delta V ini adalah 2 kali T plus 5 ya. Seperti ini. Nah, inilah grafik untuk hari pertama. Dan kalau kita mau ngitung jarak yang ditempuh, ya kita bisa menggunakan pendekatan luas ya. Jadi inilah hari pertama. Nah, sekarang kita lihat hari kedua. Kecepatan awalnya 150 meter per menit, tetapi dia diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah itu 5 menit lebih awal, sehingga kecepatan di sini ditempuh pada saat T-5. Jadi ini T-5, nanti perubahan kecepatannya berupa pengurangan kecepatan ya 2 kali T-5. Dan kalau kita arsir yang merupakan jarak yang ditempuh itu adalah ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat juga untuk hari yang ketiga. Ternyata hari ketiga dia bergeraknya dengan kecepatan tetap. Gambarnya seperti ini. Jadi misalkan kecepatannya V, dia konstan kecepatannya, ternyata tiba tepat waktu. Jadi ketika dia tiba di sekolah, bel langsung berbunyi ya. Nah, di sini ternyata kecepatannya itu adalah nilainya lebih besar daripada 100 meter per menit. Oke. Nah, sekarang jadi waktu tempuhnya ya itu T. Dan nanti daerah arsirannya itu menyatakan jarak yang ditempuh atau luas. Ya, jadi sekarang di soal ini saya akan menggunakan pendekatan penghitungan jaraknya menggunakan prinsip luas grafik di bawah kurvanya. Baik, sekarang kita akan lihat coba grafik yang pertama, hari pertama. Ini luasnya adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi, ini adalah bentuk trapesium. Jadi ini adalah 50, yang ini 2T tambah 5 dan yang ini 50, sehingga panjangnya ini adalah 50 plus 2T tambah 5. Kemudian jarak dari sisi yang sejajarnya adalah T plus 5 dikali T plus 5. Ya, kita sederhanakan. Maka S sama dengan, nah ini
2T kali setengah itu T. 50 tambah 50 tambah 10 itu adalah 110 dibagi 2, 55. Kemudian T plus 5 yang ini saya tulis kembali. Jadi kita akan sederhanakan dengan mengalihkan dan terbentuk persamaan kuadrat ya. T kuadrat itu 55 tambah 5, 60, kemudian 55 kali 5, 275. Inilah bentuk persamaannya untuk hari pertama. Sekarang kita lihat hari kedua, caranya sama, S sama dengan yang sisi sejajar kita jumlahkan. Yang ini adalah 150, yang ini perubahan kecepatannya 2T minimal berupa pengurangan ya, makanya minus ya, dikali T min 5. Kita kalikan lagi, ini min 2T kali setengah min T, 150 tambah 150 tambah 10, 310 bagi 2, 155. T min 5 tulis kembali. Kita kalikan lagi supaya terbentuk fungsi kuadratnya min T kuadrat ya, ini. Kemudian kita kalikan ini min T kali min 5T tambah 155T berarti 160. 155 dikali min 5 minus 775. Di sini ada persamaan kuadrat ya, S-nya sama, T-nya sama, berarti kita bisa eliminasi untuk mendapatkan T-nya. Oke, kita akan lakukan seperti itu dulu. Jadi saya akan samakan ya. Kemudian kita bawa ke sebelah kiri, terbentuk persamaan kuadrat ya. 2T kuadrat ini bisa dibagi 2, perkecil dulu. Jadi kita dapatkan T kuadrat min 50T plus 525. Jadi kita akan memfaktorkan, coba kita mencari dua bilangan di jumlah min 50 dikalikan 525 ya. Jadi pemfaktorannya adalah T min 5 kali T min 15 ya. Min 5 min 35 kan min 50. Min 15 kali min 35 adalah 525. Nah, dari sini kita mendapatkan ada dua harga T. Yang pertama 15 menit. Kemudian yang kedua 35 menit. Nah, apa artinya? Kita coba terapkan di grafik yang ketiga ya. Sebelumnya kita akan hitung dulu berapa sih nilai S ini. Ada dua kemungkinan ya, karena waktunya ada dua. Jadi kita akan pakai yang ini saja. T kuadrat tambah 60T tambah 275. Jadi kita substitusi yang pertama 15 menit. 15 kuadrat tambah 60 kali 15 tambah 275. Maka kita dapatkan 1400 meter ya ini. Nah, sekarang kita hitung untuk T yang kedua, pasti lebih besar ya. Jadi T kuadrat tambah 60T tambah 275, kita substitusi T-nya 35 menit ya. 35 kuadrat tambah 60 kali 35 tambah 275. Maka kita dapatkan 3600 meter. Ya, mana yang terpakai? Kita lihat data yang terakhir ini. Oke. Nah, sekarang kita akan cari berapa luasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa grafiknya GLB berarti jarak luasnya V kali T saja ya. Untuk yang pertama, kalau misalkan 1400 meter sama dengan V kali 15 ya, ini 15, maka kita mendapatkan kecepatannya adalah 93,3 meter per menit. Dan ini kurang dari 100, berarti bukan ini yang diminta pada T yang memenuhi ketiga keadaan ini. Coba kita hitung untuk lagi yang keduanya ya, S2 berarti V2 kali T2. V2 nya 3600, yang ini T nya 35. Maka ternyata kita dapatkan V2 nya 102,9 meter per menit. Dan inilah yang diminta di soal ini. Artinya orang tersebut bergerak dengan kecepatan tetap itu pada kecepatan 102,9 meter per menit akan sampai tiba di sekolah tepat waktu. Oke. Nah, jadi T2-nya adalah 35 menit ya, waktu tempuhnya. Nah, sekarang kita lihat jaraknya, S sama dengan V kali T, 3600 sama dengan V kali T. Jadi T-nya 36 menit. Nah, sekarang kita lihat bahwa nilai T itu adalah 36 menit. Ya, 36 menit. Sedangkan T2 yang kita dapatkan dari sini tadi adalah 35 menit. Jadi artinya dia akan ke sekolah dalam keadaan terlambat 1 menit dari bel sekolah yang sudah ditetapkan. Oke? Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor
2. Mengenai gerak lurus. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa dong untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.